bisa sampai 3 meter, besar sekali. Dia gemuk. Halo Sobat Kandang Tentrem Lestari semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kalian. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video kemarin, yaitu membahas mengenai Odo Jumbo. Banyak teman-teman yang bertanya kemarin dari mulai apakah umur panen itu sama dengan odot biasa, itu yang pertama. Yang kedua, apakah penanamannya itu sama atau seperti apa yang bagus. Yang ketiga itu bagaimana cara pemupukannya. Yang keempat, untuk teksturnya, batangnya itu apakah kambing doyan apa enggak. Nanti coba kita bahas di video kali ini. Namun sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, agar nanti pada saat kami upload video teman-teman mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita bahas Odo Jumbo ini. Nah teman-teman, di belakang sini adalah Odo Jumbo. Ini untuk kita membahas yang pertama adalah penanaman. Penanaman itu sama dengan odot biasa, yaitu dimiringkan ke tanah sekitar 45 derajat dan disiram air. Untuk Odo Jumbo ini memang untuk pertama kali itu harus ada air, jangan tanah kering full. Kita tancapkan, pasti dia akan kering. Jadi di tanah digemburkan, ditancapkan 45 derajat, atau dibenamkan semua, dikubur semua tapi tipis, itu juga bisa teman-teman. Nah itu dia yang pertama. Jadi penanamannya sama seperti rumput pada umumnya. Nah oke, yang kedua coba kita bahas teksturnya teman-teman. Kita bahas batangnya. Saya carikan batang yang besar ya teman-teman, yang bagus. Coba kita lihat. Nah oke, di samping saya ini adalah Odo Jumbo. Dia tingginya sampai mungkin 3 meteran ini teman-teman, dalam jangka waktu sekitar 2,5 bulan. Jadi untuk teksturnya dia agak keras, lebih keras daripada odot biasa. Mungkin hampir sama dengan pakcong teman-teman. Nah ini coba lihat. Nah ini dia bisa seperti ini, bisa seperti hampir seperti pakcong, tapi dia ruasnya pendek-pendek, khas odot. Nah ini yang agak kecil seperti ini. Nah ini lihat teman-teman, dia agak pendek-pendek tapi batangnya keras, nggak selunak odot biasa. Jadi teman-teman yang kemarin tanya apakah batangnya itu bisa dimakan ke kambing, bisa asal dicoper, dan lebih bagus jika dipanen agak muda. Maksimal teman-teman itu 1,5 bulan itu dipanen, karena kalau agak tua nanti akan keluar bulu yang banyak seperti ini. Nah ini memang buat percontohan aja, nggak saya panen. Dia memang teksturnya keras. Dia semula pendek-pendek seperti ini, nanti lama-kelamaan dia akan seperti ini. Nah, memanjang seperti hampir seperti pakcong. Batangnya keras sekali teman-teman. Jadi itu mengenai tekstur, dia memang keras. Biasanya memang nggak saya makanan kambing, tapi kalau sapi biasanya dilahap teman-teman, apalagi kalau dicoper. Nah dia untuk umur panennya tadi sudah sempat saya singgung, itu maksimal 1,5 bulan harus sudah dipanen, karena nanti dia akan keluar bulu banyak seperti ini kalau lebih dari itu. Sebenarnya ini bisa sih untuk dimakankan, tapi kadang-kadang ada kambing yang nggak tawar, itu mulutnya atau bibirnya itu pada korengan atau gatal-gatal. Tapi kalau kambing yang sudah terbiasa sih nggak masalah. Untuk kambing saya semua sudah terbiasa, nggak masalah. Kalau biasa sudah makan king grass, dikasih makan ini nggak masalah.
nggak akan korengan karena Inggris lebih banyak bulunya. Nah, kalau ingin Odot Super ini nggak keluar bulunya, itu dipanen sebelum 1,5 bulan seperti itu. Nah, untuk pemupukannya teman-teman bisa memanfaatkan kotoran hewan. Itu bisa dari kotoran hewan kambing atau kotoran ayam, itu sama-sama bagusnya. Kalau kambing dia lebih slow release, jadi awet dia. Kapanpun tanaman butuh nutrisi, dia akan menyerapnya. Kalau ayam agak cepat terserap, seperti itu. Nah, kemarin ada yang tanya, mungkin teman-teman pemula, kalau teman-teman yang sudah lama, sudah senior, saya yakin sudah oke lah teman-teman. Ya masalah, mengenai kalau dipupuk dengan menggunakan pupuk kandang, nggak pupuk kimia, itu khawatirnya nanti rumput liar dia akan tumbuh lebih lebat daripada rumput yang kita tanam, yaitu dalam video ini adalah Odot Jumbo. Kalau mengenai itu sih nggak berlaku ya teman-teman. Tetap rumput liar itu tumbuhnya itu lebih lambat daripada rumput jenis gajah ini. Jadi dia akan kalah asal lemah atau tanah itu digemburkan lebih dahulu, jadi rumputnya dihilangkan lebih dahulu, baru kita tancapkan rumput jenis gajah ini. Pasti rumput liarnya dia akan kalah. Kecuali kalau kita tanpa olah lahan terlebih dahulu, langsung kita kasih tancap rumput jenis gajah ini, dia akan kalah dengan rumput liar. Kalau masalah pupuk itu mau kotoran kambing, kotoran ayam, atau kimia, itu nggak masalah mengenai rumput liar akan lebih bagus pertumbuhannya. Mungkin yang dikhawatirkan para peternak pemula ini saat menanam rumput dengan menggunakan pupuk kotoran kambing, itu sisa-sisa dari biji rumput itu kan masih diolah di dalam rumen, kemudian keluar. Takutnya biji yang keluar itu, biji rumput liar yang keluar itu bisa tumbuh seperti itu. Kalau itu sih saya kurang tahu. Kalau masalah mengenai rumput, biji rumput yang dimakan kambing kemudian keluar di kotoran kambing itu masih bisa tumbuh, itu saya kurang tahu kalau masalah itu. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, saya tunjukkan pupuk yang saya gunakan. Nah, oke teman-teman, ini dia pupuk yang kami gunakan. Salah satunya yaitu kotoran ayam. Ini kotoran ayam. Dulu itu ayam petelur, karena saya juga memelihara ayam petelur seperti ini. Ini sudah matang. Ini belum sempat saya tebar teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang tumbuh liar di dekat. Ini nggak saya taburkan, tapi dia tumbuh dari bawah mungkin ini. Ini batangnya besar-besar yang tumbuh. Ini jenis rumput gajah, saya nggak tahu jenisnya. Dulu itu kecil-kecil, tapi setelah saya letakkan pupuk kandang ini dari kotoran ayam di sini, dia tumbuhnya besar-besar. Teman-teman bisa lihat, ini baru saja saya panen. Nah, seperti ini, dia besar-besar. Anakannya ini teman-teman bisa lihat, dia besar seperti ini. Jadi menurut saya untuk pupuk kandang itu sudah powerful, nggak usah ditambah pupuk kimia. Kalau teman-teman punya stok banyak, disebar aja di lahan. Misalkan satu rumpun itu 1 genggam, itu nggak masalah. Jadi kadang-kadang teman-teman itu bingung masalah jumlah pupuk kandang yang kita taburkan ke lahan itu seberapa. Kalau saya belajar dari alam teman-teman. Jadi kalau di hutan itu pupuknya adalah ranting-ranting pohon dan daun yang jatuh, kemudian ada hewan lewat seperti itu, dia kotorannya jatuh ke dekat pohon itu. Jadi nggak banyak, nggak perlu 1 wekra atau 1 timba dalam 1 rumpun, itu nggak perlu. Jadi cukup sedikit lah. Kalau di alam kan cuma sedikit, dia cuma hewan lewat aja, terus ranting-ranting yang jatuh dan daun-daun yang jatuh. Teman-teman bisa lihat di rumput ini, dia daunnya yang tua akan jatuh, dia itu akan jadi pupuk sendiri juga. Tinggal kita tambahkan pupuk kandang. Pupuk kandang bisa kotoran kambing atau ayam atau yang lain.
kita taburkan 1 genggam 1 rumpun, itu sudah cukup kalau menurut saya. Sudah saya praktekkan seperti ini, dia rumputnya besar-besar. Karena kalau kebanyakan juga apa saja kalau kebanyakan kan nggak bagus teman-teman. Jadi keseimbangan nutrisi itu bagusnya kalau semua ekosistem ini seimbang. Jadi mulai unsur N, P, K, dan semua yang ada di tabel nutrisi itu, yang ada di tabel kimia itu terpenuhi. Nah, kalau kita memenuhi satu-satu, misalkan unsur R-nya saja kita tinggikan, terus unsur P-nya kita tinggikan, itu kan nggak bisa berimbang. Kalau saya ambil mudahnya saja, jadi saya meniru dari alam. Kita biarkan ranting-ranting jatuh, daun-daun dari rumput gajah ini jatuh untuk pupuk dia sendiri, dan juga kita tambahkan pupuk kandang secukupnya. Seperti hutan mengajarkan kita, seperti itu. Itu dia masalah pupuk untuk rumput gajah ini. Nah, itu dia teman-teman. Jadi untuk pemupukan sudah kita bahas, penanaman sudah kita bahas, yaitu dengan mengolah tanah terlebih dahulu. Kita tancapkan 45 derajat dan kita airi. Yang penting sudah tinggi 30 cm itu, kalau nggak turun hujan pun sudah nggak masalah, dia mampu bertahan. Untuk batangnya sendiri, teman-teman kemarin ada yang pengen lihat jelasnya untuk batangnya itu seperti apa. Ini coba saya potongkan teman-teman. Nah, ini kemarin nanamnya pas musim kemarau. Jadi ini musim hujan saya sudah panen. Teman-teman biasanya menanamnya itu pas musim hujan. Kalau saya kemarin kebalikan, saya pas musim kemarau. Karena lahan saya eman-eman kalau nggak saya olah, jadi langsung saya tanami dan saya menyirami setiap hari. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk ini tangan saya. Biasanya kalau odot biasa kan cuma mungkin 30 cm untuk bibitnya. Kalau ini bisa sampai 3 meter. Besar sekali. Dia gemuk-gemuk. Nah, ini teman-teman kalau pengen tahu bibitnya seperti ini. Ini umur 2,5 bulan. Tapi kalau teman-teman mau panen, jangan lebih dari 1,5 bulan, nanti daunnya ini muncul bulu yang banyak, seperti itu. Nah, oke, itu dia pembahasan rumput odot jumbo versi kedua. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video ini gratis dari channel Kandang Tentrem Lestari. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.